Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di presentasi saya. Nama saya Lutfi Nurul Aini dari kelas manajemen 701 program studi manajemen, NIM-nya 220201010234. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis studi kasus manajemen hubungan industrial dengan mengangkat kasus dari PT sedang tidak baik-baik saja, sebuah perusahaan retail yang sedang menghadapi krisis hubungan industrial serius. Mari kita mulai pada slide yang pertama, yaitu ada situasi dan masalah. Pertama, mari kita pahami situasi yang dihadapi PT sedang tidak baik-baik saja. Perusahaan ini mengalami peningkatan tingkat turnover karyawan yang sangat signifikan. Ada 3 masalah utama yang menjadi akar persoalannya. Pertama, tingkat turnover yang tinggi. Banyak karyawan mengundurkan diri dalam waktu singkat hingga mengancam kelangsungan operasional perusahaan. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap sistem penggajian. Karyawan merasa sistem kompensasi yang berlaku tidak adil dan tidak kompetitif dibandingkan perusahaan sejenis di industri yang sama. Ketiga, work-life balance yang buruk. Kurangnya perhatian manajemen terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi karyawan memicu stres dan kelelahan yang berkepanjangan. Dampaknya sangat serius, reputasi perusahaan memburuk di kalangan tenaga kerja, sehingga perusahaan kesulitan merekrut karyawan baru dan kelangsungan operasional pun terancam. Selanjutnya ada data dan dampak turnover. Sekarang mari kita lihat datanya secara lebih konkret. Berdasarkan data internal perusahaan di tahun 2021 hingga 2025, tingkat turnover karyawan terus meningkat secara drastis. Dimulai dari 8% di tahun 2021, naik menjadi 15% di 2022, kemudian 22% di 2023, lompat ke 35% di tahun 2024, dan mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, yaitu 42% di tahun 2025. Angka 42% ini jauh di atas rata-rata industri retail yang normalnya berada di kisaran 15-20%. Dampaknya juga sangat besar. Biaya rekrutmen membengkak sehingga 3 kali lipat karena perusahaan terus-menerus mencari dan melatih karyawan baru. Produktivitas pun turun hingga 60% karena tingginya pergantian karyawan yang berpengalaman. Ini adalah sinyal darurat yang harus segera ditangani. Selanjutnya ada pencegahan masalah ini. Lalu, bagaimana perusahaan dapat mencegah masalah hubungan industrial seperti ini? Ada 4 langkah pencegahan utama yang perlu dilakukan. Pertama, membangun sistem kompensasi yang adil dan transparan. Perusahaan harus melakukan benchmark gaji dengan industri secara berkala dan memastikan karyawan memahami struktur kompensasi secara terbuka. Kedua, mengimplementasikan program work-life balance. Ini mencakup kebijakan flexible working, cuti yang memadai, program kesehatan karyawan, dan batas jam kerja yang wajar. Ketiga, membangun komunikasi bipartit dan efektif. Forum dialog rutin antara manajemen dan karyawan harus dibangun untuk menampung aspirasi dan menyelesaikan masalah sebelum berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar. Keempat, menyediakan program pengembangan karir yang jelas. Karyawan perlu melihat masa depan mereka di perusahaan melalui jalur karir yang transparan dan kesempatan promosi berbasis kinerja. Selanjutnya ada peran serikat pekerja dan manajemen. Slide ini membahas peran serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Serikat pekerja yang memiliki peran yang sangat penting. Mereka bertugas menyuarakan aspirasi dan keluhan karyawan kepada manajemen, bernegosiasi perjanjian kerja bersama yang melindungi hak karyawan, serta memantau implementasi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Di sisi lain, manajemen juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah besar. Manajemen harus menciptakan kebijakan yang adil dan transparan, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta merespon keluhan karyawan secara cepat dan solusif. Yang terpenting, serikat pekerja dan manajemen harus membangun hubungan yang bersifat kemitraan, bukan konfrontasi. Dialog yang harmonis antara keduanya adalah kunci terciptanya hubungan industrial yang sehat dan produktif. Selanjutnya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, saya merumuskan 6 rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik manajemen hubungan industrial. 1. Lakukan audit kompensasi secara berkala dan revisi struktur gaji agar kompetitif dengan industri. 2. Adakan forum dialog rutin seperti town hall meeting bulanan dan sediakan saluran aspirasi anonim bagi karyawan. 3. Implementasikan program well-being karyawan termasuk employee assistance program untuk mendukung kesehatan mental. 4. Membuat jalur karir yang jelas dengan kriteria promosi berbasis kompensasi yang transparan dan terukur. 5. Tetapkan SOP penyelesaian konflik yang jelas melalui mekanisme berpartit sebelum eskalasi ke jalur hukum. 6. Bangun sistem reward dan recognition yang mengapresiasikan kinerja terbaik secara konsisten dan bermakna. Keenam, rekomendasi ini jika diimplementasikan secara konsisten akan secara signifikan memperbaiki kondisi hubungan industrial di PT sedang tidak baik-baik saja. Selanjutnya adalah landasan teori yang pertama, yaitu teori unitarisme yang memandang perusahaan sebagai satu kesatuan harmonis di mana manajemen dan karyawan memiliki tujuan yang sama. Kedua, teori pluralisme yang mengakui bahwa perbedaan kepentingan antara manajemen dan karyawan adalah hal yang wajar dan harus diselesaikan melalui negosiasi yang struktur. Ketiga, hubungan industrial Pancasila. Pendekatan khas Indonesia menekankan musyawarah mufakat, keseimbangan hak dan kewajiban serta harmoni berbasis nilai-nilai Pancasila. Keempat, social exchange theory yang menyatakan bahwa hubungan kerja yang sehat dibangun atas dasar pertukaran yang adil, karyawan diperlakukan dengan baik akan memberikan kinerja terbaik mereka. Kasus PT sedang tidak baik-baik saja sangat relevan untuk dianalisis menggunakan keempat teori ini karena menggambarkan bagaimana ketidakseimbangan dalam hubungan industrial dapat berdampak sangat besar bagi kelangsungan organisasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai penutup, ada 4 kesimpulan utama dari presentasi ini. Yang pertama yaitu ada masalah turnover PT sedang tidak baik-baik saja, berakar dari ketidakpuasan sistem kompensasi dan kurangnya perhatian terhadap work-life balance karyawan. Yang kedua, mencegah krisis hubungan industrial membutuhkan pendekatan yang proaktif bukan reaktif melalui komunikasi bipartit dan efektif dan berkelanjutan. 3.